kesan-kesannya ya, yang pasti saya datangi tempat ini karena saya sedang rindu seseorang, dan nyatanya tempat ini masih begitu baik menyimpan kenangan-kenangan yang dulu pernah saya lewati dengan seseorang di sini. Terus ya, kesan-kesannya saya selalu berdoa semoga dengan jarak dan rasa rindu ini Tuhan menyelipkan sedikit pertemuan yang nantinya akan mempertemukan kami berdua, entah itu kapan, di mana, dan keadaan seperti apa. Halo, kembali lagi di channel saya, channel Koharain. Jadi hari ini tanggal 2 Desember, hari Rabu. Saya mulai bosan juga, kangen tidur di pegunungan lah, dingin-dingin seger gitu. Udah mumet juga, terus sekalian ngecamp sendiri di Batu Kuda, Gunung Manglayang, kaki Gunung Manglayang. Jadi gunung Batu Kuda. Jadi Batu Kuda ini banyak menyisakan kenangan-kenangan bagi saya pribadi. Setelah dulu sering ke Batu Kuda sama seseorang, sekarang orangnya udah kembali pulang lagi ke daerahnya, dan sekarang saya putuskan untuk udah berangkat dulu ke sana sendiri. Untuk peralatannya udah siap ya. Pokoknya gitu aja. Tunggu kelanjutannya seperti apa ntar di sana. Yang pasti semoga selamat sampai tujuan, kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bye bye. Jalannya lagi diperbaiki cuy, astagfirullahaladzim. Masuk perkampungan warga lagi, mantap. Gak tahu benar atau enggak jalannya di sini, soalnya jalannya ditutup, katanya lagi diperbaiki. Jadi ternyata jalannya tuh ditutup, barusan salah malah ke atas. Mana tanggulnya tuh gede banget, bawa mobil ceper. Nanyain ke bapak-bapak bisa lewat sini, semoga aja bisa sampai. Akhirnya kembali lagi di jalan utama setelah banyak tanggul. Nah, jadi sekarang ada truk jalan kecil, terpaksa harus pinggir dulu cuy, ribet. Jadi sekarang udah jam 17.43, udah mau maghrib. Tiketnya 10.000 dan keadaannya sepi, mantap, baru dibuka setelah kemarin tutup selama berapa bulan ya Pak? Kemarin tutup berapa bulan Pak? Tutupnya Batu Kuda yang camping tuh sekitar 7 bulan. Di kalian yang mau kesini nih, ini untuk tiket masuknya tuh sebesar 10.000. Ntar kalau motor biasanya 5.000, mobil nggak tahu, soalnya saya bawa mobil. Nah, pokoknya sepi. Jadi sekarang udah mau maghrib, dan keadaannya sini tuh sepi. Cuman ada beberapa orang. Nah, saya cuma baru lihat 3 tenda. Mantap lah buat tenangin pikiran. Sekarang udah jam 18.10, terus saya udah diriin kapten juga, barang-barang udah di dalam. Tapi sayangnya terulang kembali bahwa headlamp ketinggalan di kontrakan. Sekarang paling saya sholat dulu, terus udah sholat ngopi,
karena nggak bawa makanan juga, nggak bawa makanan berat kayak nasi mie, cuman bawa cemilan-cemilan. Soalnya niatnya juga mau menenangkan diri aja gitu. Udah mulai ngerasa bosen, mulai harus ya refresh dulu lah dari rutinitas setiap hari. Dan yang pasti kesini tuh karena dulu saya pertama main sama seorang anak rantau tuh kesini. Jadi tempat ini tuh menyimpan banyak cerita, menyimpan banyak kenangan. Yang awalnya dulu saya ketika berpisah dia kembali ke kampungnya, saya pernah berucap bahwa tempat-tempat yang dulu pernah kami singgahi itu akan menjadi tempat-tempat yang sangat saya benci, karena di sana tersimpan beribu kenangan, beribu momen-momen indah yang dulu terasa begitu biasa, namun sekarang menjadi hal-hal yang sangat mengganggu pikiran, selalu teringat. Dan yang pasti saya rindu masa-masa dulu. Oke, bye-bye. Dulu pernah mikir gimana ya rasanya LDR gitu, terus rasanya nahan rindu, terus nahan ego juga. Akhirnya setelah hari-hari berlalu, saya sama seseorang terus bersama, ya seseorang yang saya sayangi gitu, terus bersama. Dan dari awal kita udah sepakat bahwa suatu saat kita bakalan berpisah gitu. Soalnya saya seorang pribumi yang diam di tanah Jawa Barat, dia seorang pendatang yang suatu saat dia pasti kembali lagi, dan itu memang benar terjadi. Sekarang kami udah nggak sama di satu tempat, yaitu nggak di Bandung lagi. Meskipun saya pribadi masih di Bandung, tapi dia udah kembali lagi ke kampungnya di daerah Minang. Awalnya saya mikir udahlah, kalau udah bisa gitu, udah LDR, saya bakalan gak mau lagi ke tempat-tempat yang dulu pernah kami singgahi, dengan alasan akan ada beberapa momen yang saya bakalan ingat kembali dulu pernah pernah dilewati bersama dengan dia gitu. Tapi setelah sekarang hampir 2 bulan, sekitar 2 bulan kita pisah, saya mulai ngerasa bosen gitu ya. Kalau emang lagi kangen ya emang bisa, sekarang di zaman modern bisa teleponan terus VC, tapi rasanya kayak ngerasa bosen gitu. Mungkin kalian juga pastilah ada ngerasa ya teleponan sama VC itu ya cuman kita ngelihat wajahnya tanpa bisa nggak ada chemistry gitu. Beda lagi kalau kita kayak duduk bersama terus ngobrol, meskipun gak jelas juga chemistry-nya tuh beda. Jadi kayak gimana ya, beda banget. Nah setelah itu kemarin, tadinya mau kemarin saya ngecamp tuh sendiri. Tadi sore saya mulai mikir, ya Allah gimana sih, udah kayak ya udah mumet juga, terus rutinitas gitu-gitu aja. Terus saya mulai ngerasa ya kangen gitu, tapi bingung harus gimana, harus ngapain, harus ngungkapinnya tuh, yang pusingnya tuh ngungkapinnya harus gimana. Nah tadi kepikiran, ya udahlah, saya mending berangkat dulu ngecamp. Tadinya mau di Ciwidey, tapi saya mikir udahlah, mending ke tempat yang emang si tempat itu tuh menyimpan momen indah yang pernah saya lalui dulu. Nah salah satunya tuh Batu Kuda. Kenapa Batu Kuda? Soalnya awal pertama kami main tuh kesini, awal ya lagi jaim-jaiman, orang baru deket, terus dia ngajakin ayo main keluar katanya mumet ya. Tempat itu tuh di sini di Batu Kuda. Makanya tadi waktu berangkat tuh ngerasa gimana ya,
biasa berangkat tuh biasanya berangkat dulu terus ngejemput gitu. Nah tadi nggak ada, tadi cuma sendiri, dan sekarang pun sendiri, benar-benar sendiri. Alasannya kenapa ke Batu Kuda ya, pertama tadi tempat pertama kami main, terus yang kedua saya pengen refreshing lah, menangin diri, terus menata hidup lagi, harus ngapain, apa pencapaian yang udah dicapai, apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan, pokoknya banyak lah. Dan yang pasti aku kangen. Sekarang lagi di Batu Kuda sendiri. Buat kalian yang ngerasa kangen sama seseorang, gak perlu bilang pelampiasan ke orang lain, gak bakalan rasa rindu seseorang, gak bakalan bisa dilemparin ke orang lain, gak bakalan bisa. Rasa itu pasti tetap ada. Kalau kalian rindu ya kalian sendiri yang harus harus meredakannya, harus bagaimana, dan pokoknya kayak gitulah. Ya mungkin saya nyaraninnya salah satunya datangi tempat yang dulu kalian pernah kunjungi berdua, karena momennya tuh asli ngerasa kalau dia tuh masih ada di sini loh, meskipun ya kayak cuman sebatas ingatan ataupun kenangan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya tuh gitu, jadi seakan-akan ya bernostalgia dengan kerinduan tapi tanpa pelampiasan, jadi cuman aku dan bayangannya gitu. Ntar kalau udah pulang ya bisa chatan lagi, kalian bisa cerita-cerita, aku tadi habis dari tempat yang dulu pernah kita kunjungi, rasanya ya pasti membosankan, terus menyebalkan. Ada ingatan-ingatan yang pastinya kalian pasti rindukan, rasanya ingin kembali ke masa lalu, ingin kembali bisa bersama. Entah itu kalian yang udah berpisah emang karena udah nggak sejalan lagi, atau memang kalian dipisahkan dengan jarak. Ya pokoknya kalau dari saya pribadi yang sedang saya rasakannya seperti itu. Saya bakalan mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah kami kunjungi bersama, dan rasanya sedih asli. Sedihnya tuh nggak ada teman ngobrol, cuman bisa kayak gini nge-record. Terus siapa tahu entar dia bakalan bisa nonton. Aku rasa rindu saya bisa hilang, bukan hilang sih, bisa reda lah, sedikit reda. Ya gitu. Ya buat infonya, Batu Kuda tuh ada di kaki Gunung Manglayang. Jadi kalian kalau mau kesini langsung aja Google Map Batu Kuda Manglayang, pasti langsung disaranin jalannya, udah langsung di sini sih, nggak bakalan nyasar soalnya cuman ada 2 jalan. Nah gitu lah. Pokoknya lagi kangen. Kalau kalian lihat video ini bosen, emang pasti bosen sih. Orang ini cuman videonya tuh cuman cerita lagi kangen seseorang gitu. Buat kalian yang lagi kangen ya udah ungkapin gitu. Atau kalian yang lagi ngedeketin seseorang terus orangnya jauh tapi kalian gak berani ngomong rindu gitu, bisa komen di bawah, kita sharing bagaimana rasanya rindu tapi orangnya nggak ada di samping kita. Udah gitulah. Sekarang baru jam 18.38. Saya tadi baru beres sholat, terus pasti berdoa ya, kangen, sedih asli. Jadi cerita, tambahan, jadi kami tuh dulu sering di sini kalau lagi mumet, terus lagi banyak masalah, lagi ada masalah gitu, bukan banyak masalah, lagi capek lah pokoknya, suka kesini. Kalau nggak ngecamp ya sorenya pulang, jadi cuman ya udah untuk kan tempatnya tuh dingin, jadi enak lah buat refreshing gitu, buat
cuci mata juga, terus nggak bosen, nggak mumet. Nah sering di sini, sering hamokan bareng. Buat kalian yang punya punya kenangan di Batu Kuda, baik itu sama keluarga, teman dekat, sama pasangan, sama suami, sama istri, pokoknya bisa komen di bawah gimana ceritanya. Yang pastinya yang saya rasain sekarang sedih, asli sedih banget, kangen, tapi ya namanya jarak ya, bukannya nggak bisa ke sana, tapi saya mikirnya ya udahlah, kalau ada rezeki juga mendingan ditabung dulu. Buat kalian nih yang LDR terus kalian lagi kerja, sekiranya kalian masih ada uang, bukan daripada ketemu ya kan, ada orang yang emang kangen tuh harus ketemu, tapi sekiranya kalian ada niat untuk serius sama orang tersebut, terus kalian lagi berusaha juga, nah saya saranin mending tabung dulu. Siapa tahu ya, meskipun kita nggak bisa ketemu, tapi kita punya tabungan suatu saat jika emang ditakdirkan ya, uang itu bisa kita pakai untuk berdua gitu, dengan ikatan yang emang benar-benar direstui gitu ya. Tapi kalau kalian yang emang uangnya banyak, terus kalian LDR, kalian mau ketemu ya silahkan, itu hak kalian juga. Tapi saya nyaranin buat kalian yang lagi pada berusaha nih, saya juga sama lagi berusaha, minta doanya ya gitu. Uang yang saya punya, yang saya dapat, saya tabung dulu. Suatu saat kalau udah kekumpul banyak ya bisa ketemu ke sana ya, sambil ngomongin serius kan enak ya, kalau ketemu kita langsung ngomongin serius, nggak cuma ketemu terus kita nabung lagi, terus akhirnya pengen serius kita harus nabungnya lama lagi kan karena kepake untuk ketemu. Nah mending tabung dulu, jadi sekali ketemu kita ngomongin serius, kalau ada takdir dari Allah ya langsung gitu. Oh iya, jadi sekarang kayaknya saya mau ke bawah dulu. Ini soalnya saya ngedirin totenya di atas. Sekarang saya mau ke bawah dulu, kayaknya mau makan mie dulu dah, beli mie gitu di warung sambil nunggu sholat isya. Soalnya musolanya di bawah, saya di atas. Tuh. Balik lagi ya, cerita-cerita aja buat kalian yang nonton video ini, pasti kalian merasa bosan. Soalnya saya buat video ini ya, pertama saya lagi pengen refreshing, pengen nenangin diri, pengen ya pokoknya pengen nenangin diri. Sekarang keadaannya lagi hujan, di luar tuh lagi hujan, lagi camping sendiri, terus lagi kangen seseorang, ditambah hujan, pokoknya mantep. Jadi kita cerita lagi ya. Sebenarnya saya pribadi dulu takut akan perpisahan, tapi sejalan beriringnya waktu, mau tidak mau, disadari ataupun tidak, perpisahan itu pasti terjadi, baik itu dengan jarak, dengan takdir, dengan ajal. Kita nggak bisa ngelawan apa yang seharusnya memang harus terjadi. Kita juga nggak bisa terlalu pasrah juga dengan keadaan yang sedang terjadi. Setidaknya kita bisa berusaha, apalagi kalau saling berusaha, terlebih dalam mempertahankan perasaan. Setiap orang pasti ngerasa bahwa ya siapa yang mau berpisah, tapi ada satu masa, ada satu titik dimana mau tidak mau kalian pasti berpisah, baik itu kalian yang sedang berpacaran ataupun kalian sudah bernikah. Mau tidak mau pasti ada satu masa dimana kalian akan berpisah, baik itu ditinggal kerja, ditinggal karena ajal, ditinggal karena takdir harus berpisah dan sudah tidak sejalan lagi, maupun ya yang seperti sedang saya rasakan, berpisah karena kami udah beres kuliah, dia udah beres kuliah di Bandung, mau tidak mau dia harus pulang dulu, kecuali jika antar dia ditakdirkan bisa dapat kerja di sini.
nostalgia. Oh ya, cerita untuk LDR gimana sih rasanya? Ya rasanya gitu sama, cuman gimana ya, rasanya tuh keselnya kalau kita kangen atau pengen ketemu tuh nggak semudah itu gitu, nggak semudah dulu kalau kalian lagi di satu tempat yang sama. Aku kangen, ya udah ayo kita main. Nah kalau udah LDR tuh nggak semudah itu, banyak rancangan untuk bisa kalian sampai bisa ketemu tuh emang panjang banget gitu. Kecuali ya emang pertama apa ya, finansial sih menurut saya, finansial. Tapi finansial juga nggak bisa menjamin kalian bisa bertemu. Apalagi yang paling penting hati sih, perasaan. Sekarang kalian banyak uang, kalian LDR, kalau kalian nggak ada perasaan ya pasti nyari lagi. Kenapa mempertahankan yang jauh gitu, kalau yang dekat juga ada pasti mikirnya gitu. Itu sangkaan saya ya, nggak tahu kalau kalian gimana. Jadi buat kalian yang masih bareng, masih dalam satu tempat, pergunakan dengan baik, mulai memanage kedepannya kayak gimana. Kalau emang bener kalian pengen serius ya, sedikit demi sedikit kalian harus mulai kayak cerita, mencari chemistry. Meskipun hal-hal yang enggak penting tapi menyangkut di hari esok atau di masa depan ya kalian ceritakan. Mulai cerita bareng-bareng gimana, kalau ada masalah ya cerita, sharing. Setidaknya meskipun jika entah kalian tidak ditakdirkan juga, kalian sudah berusaha. Bukan, kan tugas manusia di dunia itu hanya untuk berusaha, nggak usah apa ya mikirin aduh takdirnya entah gini takutnya nggak jadi, aku udah berusaha sekuat tenaga. Ya gimana entar, tugas kalian cuma tinggal berusaha aja gitu. Masa entar takdir ya gimana nanti, gimana yang Allah yang nentuin gitu ya. Meskipun kalian gak berjodoh juga ya setidaknya kalian sudah bisa berusaha. Entar kedepannya kalian menemukan pasangan baru ya kalian mulai tahu step-stepnya kayak gini, harusnya kayak gini, harus banyak ya gitulah pokoknya, mencari chemistry. Dan kalau LDR itu kita bakalan kangen dengan mudahnya mengatakan bahwa ayo main yuk, aku jemput ya, ayo makan bareng. Kalian pasti kangen kata-kata itu, disadari ataupun tidak kalian pasti kangen masa-masa itu. Hal-hal sepele yang biasanya lagi duduk berdua terus kayak bercanda-bercanda gitu, kalau udah pisah, udah jauh, kalian pasti kangen asli. Meskipun hal-hal yang sepele itu, malahan hal-hal yang sepele yang terkadang selalu terngiang-ngiang dalam ingatan kalian gitu. Terlebih itu yang sering saya rasakan gitu. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang emang terjadi begitu saja spontan, itu malah itu yang sering saya ingat. Jadi bikin kangen lah, asli kangen banget. Jadi malam tuh hujan cukup deras banget, nggak tahu sampai jam berapa, jam 12 itu masih hujan di luar tuh, malah susah tidur lagi. Sekarang udah jam 3:40, kita lagi sholat subuh. Kayaknya beres sholat subuh saya nggak bakalan tidur lagi. Terus sekitar jam 5:30 pulang ke Popo untuk melanjutkan rutinitas. Pokoknya mantep. Camp sendiri, segala sendiri, terus dengan seseorang juga mantap. Yuk, bye. Halo, selamat pagi. Jadi sekarang tanggal 3 Desember, hari Kamis ya. Ya baru bangun tadi, bangun 2:30, terus ketiduran, bangun jam 5. Lagi gas ke bawah sana tuh, sholat dulu meskipun udah siang juga, meskipun kesiangan sih, bukan siang juga. Kayaknya sekarang udah jam 5:45, setengah jam lagi lah saya bakalan prepare pulang, karena ada rutinitas yang harus dijalankan kembali.
Jadi pesan kesannya apa ya? Pesan kesannya ya yang pasti saya datangi tempat ini karena saya sedang rindu seseorang. Dan nyatanya tempat ini masih begitu baik menyimpan kenangan-kenangan yang dulu pernah saya lewati dengan seseorang di sini. Terus ya pesan-pesannya saya selalu berdoa semoga dengan jarak dan rasa rindu ini Tuhan menyelipkan sedikit pertemuan yang nantinya akan mempertemukan kami berdua, entah itu kapan, di mana, dan keadaan seperti apa. Pokoknya gitu aja. Ya gimana ya, ini tuh vlog isinya kayak ngevlog gitulah, cerita-cerita, cuman cerita-cerita aja. Udah gitu aja, yuk bye bye. Mungkin pesan kesannya atau kalian yang mau komentar di bawah, saya doakan semoga kalian yang sedang LDR maupun yang sedang berusaha pengen serius sama pasangannya, lagi kerja atau mungkin sedang ada di fase kalian lagi move on, saya doakan semoga cita-cita kalian tercapai, apa yang kalian inginkan juga tercapai. Perihal hati menurut saya bisa mempengaruhi segalanya, jadi sebisa mungkin saya doakan yang terbaik buat kalian. Soalnya kalau kalian hati kalian ngerasa nggak enak, ngerasa disakitin, ngerasa nggak bisa move on, itu tuh bisa mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan kalian yang lainnya, seperti sekolah, terus kuliah, ataupun kerja. Itu tuh sangat mempengaruhi. Jadi menurut saya untuk kalian yang sedang ada di fase itu, segera bergegas, segera ya sebisa mungkin kalian harus meredakannya, karena masih banyak hal-hal lain yang harus kalian kerjakan. Yaudah gitu aja dulu, saya mau tuh itu ya, saya mau ngopi dulu bentar, udah itu baru kita pulang. Yuk, bye bye. Kalau ada yang nanyain gimana sih rasanya ngecamp sendiri gitu, ya kalau saya pribadi ya enak sih, tenangin diri, terus yang pasti berusaha untuk tidak bergantung ke orang lain. Meskipun kita terlahir sebagai manusia dan makhluk sosial, tapi ada kalanya kita harus bisa dekat dan mengetahui diri sendiri. Jadi suatu saat jika ada suatu masalah ataupun satu fase di mana kalian harus menjalani itu sendiri, ya kalian udah bisa gitu, udah terbiasa, nggak terlalu bergantung ke orang lain. Tapi bukan berarti ini tuh saya menyarankan untuk kalian tidak menjadi dekat dengan orang lain, segala dipendam sendiri, enggak. Cuman ada fasenya kalian harus ngerasain ngelewatin segala sesuatu itu sendiri, termasuk dalam perasaan ya. Ada kalanya kalian nggak mau cerita, nggak mau berbagi ke orang lain, ya nggak apa-apa, wajar sih menurut saya. Tapi jika kalian mulai struggle, mulai buntu pemikiran kalian, ya kalian saya saranin buat cerita gitu. Siapa tahu orang lain mempunyai saran yang bisa membuat kalian menjadi lebih tenang, lebih rileks gitu. Jadi pagi ini Batu Kuda sepi banget, soalnya malam juga hujan, ditambah ngerasa sepi. Bukan karena nggak ada orang sih, tapi ngerasa bahwa dulu biasanya kesini berdua, sekarang sendiri. Mungkin kalian yang pernah ngalamin apa yang sedang saya rasakan, kalian tahulah bagaimana rasanya
bagaimana rasanya. Pengen ketemu, pengen ngobrol bareng, pengen ngobrol langsung. Tapi pertemuan itu sekarang tuh menjadi sangat begitu sulit. Dan menurut saya sekarang pertemuan menjadi sesuatu yang sulit dan tak semudah seperti dulu. Ya jadi gitu aja. Mungkin cerita dari solo camping di Batu Kuda gitu aja. Saya harus kembali ke rutinitas yang harus saya jalani setiap hari. Ada beberapa pekerjaan juga yang harus saya selesaikan. Di samping perasaan, saya juga harus mulai tetap memikirkan bagaimana masa depan saya. Terus pesannya buat kalian yang sedang galau ataupun resah, bisa refreshing terlebih dahulu, istirahat dulu. Terus gak harus semuanya diselesaikan pada hari itu pula. Ada beberapa hal yang kalian harus memikirkannya terlebih dahulu. Untuk seseorang yang saya rindukan, saya hanya bisa bilang saya sedang rindu. Ya, walau hanya saya sendiri yang harus menyelesaikannya, saya cuman bilang itu saya rindu. Dan saat ini saya sedang berada di Batu Kuda, tempat yang dulu kita pernah bermain ke sini berdua, tempat yang sering kali kita kunjungi, menjadi tempat untuk kita refreshing, bercerita. Tapi kali ini saya di sini sendiri dan hanya bersama bayangan dan semua kenangan tentangnya yang masih tersimpan di tempat ini. Ya udah gitu aja dulu ya. Saya mau berangkat ke Kopo, paling sekitar 1 jam lah, 1 jaman. Udah gitu aja. Tunggu video selanjutnya, entah di mana dan entah kemana. Yuk, bye bye. Salam satu tanah, tanah air Indonesia. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Jadi sekarang sekitar jam berapa ya? Jam 6:50, 6:50, jadi jam 7 kurang. Alhamdulillah udah bisa ngecamp juga. Semoga dengan refreshing ini saya bisa kembali lebih baik lah, terus kembali ke rutinitas lagi yang pasti. Dan semoga rasa rindunya bisa sedikit lebih reda ya. Udah gitu aja, bye bye.